Ada satu yang kuat yang Tuhan mau untuk kita dengar pagi hari ini, saudaraku, dalam perjalanan rohani seorang murid Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang progresif. Seperti halnya ketika orang itu melangkah menaiki anak tangga. Mulai dari anak tangga yang pertama, lalu yang kedua, dan seterusnya. Atau mungkin seperti seorang anak yang belajar mulai dari bangku SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan menghendaki kita semua umat Tuhan mengalami pertumbuhan rohani. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya. Bagaimana pola untuk kita bertumbuh? Kita akan kembali melihat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Perhatikan ini baik-baik. Bapak Ibu yang bisa melihat dengan jelas, saya mengajak untuk membaca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, pertumbuhan kerohanian sesuai dengan pola amanat agung dimulai dengan ketika orang itu belum percaya kepada Tuhan. Melalui penjangkauan dan penginjilan, maka akan menghasilkan petobat-petobat baru. Ya. Matius 28 katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu orang yang sudah bertobat, yang sudah dibaptis ini, mereka dibina, mereka dimuridkan. Mereka menjadi murid yang bertumbuh dan melayani. Ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan selanjutnya, tahap selanjutnya adalah murid yang bertumbuh dan melayani tadi diutus agar mengalami pelipat gandaan. Ada kata pergilah. Saudara lihat bagaimana ada satu progres dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bilang kanan kiri, harus ada progres. Cari 5 orang, bilang harus ada progres. Kekristenan gak boleh stagnasi. Kekristenan gak boleh mandek. Ya, kekristenan gak boleh hanya berdiri di satu tempat, gak naik, gak turun, seperti itu terus. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah seperti ini. Ada satu peningkatan, naik dari satu anak tangga kepada anak tangga berikutnya. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kita melihat kehidupan seorang Saulus, bagaimana Saulus adalah seorang ahli Taurat, ya. Dia menguasai agama, tetapi dia menjadi orang yang menganiaya jemaat Tuhan pada saat itu. Bagaimana dia akhirnya dirubah oleh Tuhan menjadi Rasul Paulus, rasul yang terkemuka. Lebih dari setengah kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Setelah kita lihat fase
perubahan dalam kehidupan Paulus ketika dia mengalami pertobatan di Damsyik. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus menjumpai dia, menampakkan diri kepadanya, dan dia menjadi takut, dia tidak bisa melihat. Dan sampai akhirnya dia dilayani, dia didoakan oleh seorang yang bernama Ananias, dan dia pun dibaptis. Lalu selanjutnya Saulus yang bertobat ini, dia 3 tahun pergi ke tanah Arab, lalu kembali lagi ke Damsyik. Dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-17-18. Dan setelah dia pulang dari sana, Petrus atau Kefas menerima Saulus ini di rumahnya. Saudara, ada tafsiran ketika Paulus ada di tanah Arab. Di sana dia membaca kitab suci, dia membaca perjanjian lama. Karena itu mengapa dia menjadi sangat mengerti tentang hukum Taurat. Ya, dia belajar. Dan saya percaya ketika dia ada di rumah Petrus, bukan hanya 15 hari dia numpang tidur dan numpang makan, tetapi di sana Petrus memuridkan Paulus, saudaraku. Dan kemudian dia juga dimuridkan oleh seorang yang bernama Barnabas. Sampai akhirnya Barnabas ini sengaja membawa Paulus ke murid-murid yang lain, karena mereka semua pada saat itu takut. Siapa yang gak takut kepada Saulus, seorang penganiaya jemaat? Apakah dia benar-benar bertobat? Apakah dia benar-benar berubah? Jangan-jangan ini hanya trik saja untuk menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi Barnabas meyakinkan murid-murid di sana dengan berkata, Saulus ini sudah bertobat. Saulus ini sudah mengenal Tuhan. Saulus mengalami pertobatan, Saulus dimuridkan, dan Saulus atau Paulus diutus sebagai rasul. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua berkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ternyata Tuhan punya panggilan spesial bagi Paulus, saudara. Bagaimana orang yang tadinya jahat, menganiaya jemaat Tuhan, tapi dengar baik-baik, melalui ketiga hal ini telah mengubahkan kehidupan Saulus menjadi seorang Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya di tempat ini Tuhan juga punya rencana bagi setiap saudara yang mengerti, katakan amin. Dan saya percaya kita semua juga rindu Tuhan memakai kehidupan kita. Yang rindu dipakai Tuhan, lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, kita akan melihat ada 3 fase dalam perjalanan rohani kita. Yang pertama, seperti pengalaman Paulus tadi, adalah fase pertobatan. Ketika seseorang itu meninggalkan dosa, lalu dia mengalami kelahiran baru, dibaptis, beribadah dengan tekun, taat kepada Tuhan Yesus. Saudara, pada bagian yang pertama ini, seseorang belajar bahwa menerima Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan atau kurios dalam kehidupan pribadinya. Saudara, banyak orang hanya terima Yesus sebagai juru selamat, selesai. Karena itu hidupnya gak pernah berubah. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat yang telah menebus dosa kita, katakan amin. Dan Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Saudara, jadikan Yesus sebagai pribadi yang tertinggi dan yang terpenting dalam kehidupan kita.
itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kurios, hormati Dia. Seperti pagi hari ini ketika Anda hadir dalam ibadah, Anda berkomitmen dalam hatimu, Tuhan, aku mau menjaga waktu-waktu ibadahku dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Bukan karena manusia, bukan karena takut kalau ditanya Pak Gembala, tetapi karena hatimu menjadikan Yesus yang tertinggi, yang terutama. Saudara, seorang murid Kristus, dia akan mengutamakan Kristus dalam kehidupannya. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan pagi hari ini, apakah saudara beruntung memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang beruntung katakan amin. Tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Ya, kita sangat beruntung kalau kita memiliki Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan kedua, apakah Tuhan Yesus beruntung memiliki anak seperti saudara? Apakah hidupmu memuliakan Tuhan? Apakah engkau sudah menjadikan Yesus segala-galanya dalam kehidupanmu? Kadang orang percaya membuat Yesus menangis. Dan Yesus berkata, anakku, kamu sudah sekian lama ikut aku. Kamu sudah sering dengar firman yang disampaikan di gereja. Kamu sudah sekian lama digembalakan. Tapi kenapa hidupmu gak berubah-berubah? Kamu gak pernah bertobat sungguh-sungguh. Dalam hal dosa yang satu ini, engkau gak pernah menang. Tuhan Yesus menangis, saudara. Karena itu tadi saya berikan pertanyaan itu bagi saudara. Kalau kita beruntung memiliki Yesus, apakah Yesus beruntung memiliki anak seperti saudara? Saudara, kalau kita menjadi orang yang beruntung karena memiliki Yesus, kita menerima keselamatan, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita. Artinya Yesus untuk saya, Yesus bagi kepentingan saya. Namun seorang murid Kristus harus naik kepada level berikutnya. Bukan lagi Yesus untukku, tetapi saatnya menjadikan Dia sebagai Tuhan, penguasa yang terutama. Hidupku untuk Yesus, waktuku untuk kemuliaan Tuhan Yesus, hartaku untuk perluasan kerajaan Allah. Bukan lagi egosentris, saudara, ya, tetapi kristosentris. Musuh Tuhan itu Mamon. Karena itu Tuhan katakan, kalau seseorang gak mungkin menyembah kepada dua Tuhan, menyembah kepada Allah dan menyembah kepada Mamon. Tapi saya tahu kalau orang yang hidupnya terfokus kepada Kristus, hidupnya tidak dikuasai Mamon. Kok gak ada yang amen? Ini saya capek nih, tangannya di atas terus, saudaraku ya. Orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya tidak dikuasai Mamon. Ya. Yang terpenting itu bukan apa yang saudara punya atau miliki, tetapi apa yang menguasai kehidupan saudara. Tuhan gak pernah larang untuk saudara itu jadi orang kaya. Bahkan Dia rindu memberkati saudara. Tapi yang Tuhan benci adalah kalau harta dan kekayaanmu menjadikan engkau jauh dari Tuhan. Kalau apa yang kau miliki menjadi lebih tinggi atau lebih besar dari Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kita. Saudara, Tuhan sudah setting, Dia pemilik segala sesuatu. Alkitab katakan bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Kita bukan pemilik. Tuhan berkati kehidupan saudara dan saya.
Tuhan titipkan itu. Bukan saudara pemiliknya, bukan kita pemiliknya, tapi Tuhan minta untuk kita mengelola dengan baik. Ada orang ketika hadir dalam ibadah di tempat ini, dan saat itu saya menyinggung, mengajar tentang mengembalikan persepuluhan. Ada beberapa orang yang akhirnya mulai atret, yang tidak mau ke GBI House of Glory lagi, dengan berkata, kalau gereja di HOG kok ngomongnya tentang memberi terus. Anda cek Alkitab saudara, apakah yang saya ajarkan ada dalam Alkitab atau tidak? Ya, orang yang demikian dan berkata, lebih baik aku pergi ke gereja yang gak pernah ngomong tentang memberi. Saudara, Alkitab dengan tegas mengajar kita. Tuhan mengajar kita. Kenapa Tuhan meminta kita untuk menabur, untuk memberi, untuk mengembalikan milik Tuhan? Supaya hati kita tidak dikuasai oleh harta kita, saudara. Kalau kita naik kepada level yang berikutnya, bukan hanya Yesus untukku, tetapi hidupku bagi Yesus. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Angkat tangan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kenapa saya gak bisa kontrol dari sini? Ada seorang bernama Teddy Hung. Dia adalah bos Triad Hong Kong, saudara. Mungkin saya pernah sedikit cerita tentang Teddy Hung ini. Seorang mafia, seorang pemimpin Triad di Hong Kong. Istrinya 4, pacarnya 67. Jangan ada yang mau mengalahkan dia ya. Bertobat. Yang benar itu istri 1, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Amin saudaraku. Yang amin kok malah ibu-ibu. Saya mau dengar bapak-bapaknya. Ya, setialah dengan pasanganmu. Teddy Hung ini istrinya 4, pacarnya 67. Dan sebagian besar dari mereka itu adalah bintang film dan foto model di Hong Kong. Karena dia adalah orang yang sangat kaya dengan bisnis gelapnya. Dia punya 348 diskotik dan karaoke di Hong Kong, Makau, dan Filipina. Dan dia juga terlibat dalam usaha prostitusi, menjual obat-obat terlarang atau narkoba, juga terlibat dalam pencucian uang. Sampai suatu kali dia ditangkap oleh polisi dan masuk penjara. Karena uangnya banyak, meskipun dia ada di penjara, dia bisa robah sel penjaranya menjadi mewah. Saya nggak ngerti apakah uangnya itu 271 triliun atau tidak, saudara. Tapi yang jelas dia bisa mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara. Karena pada saat itu pun polisi bisa disuap
oleh Teddy Hung ini. Tetapi orang yang hidup di luar Kristus tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dia stres, dia depresi berat, dia gelisah, tidak bisa tidur. Anda bayangkan orang yang begitu kaya, punya usaha lebih dari 300 tempat usaha, stres, depresi, gak bisa tidur. Saya pernah naik Grab, begitu duduk gak nyampe 5 menit saya sudah tidur dan ngorok. Sampai supir Grabnya begitu saya terbangun komentar, "Bapak itu kok enak banget ya, begitu duduk langsung ngorok kayak gak punya utang aja." Sok tahu dia, padahal saya juga punya utang, saudara. Ya. Nah, saudara, sampai akhirnya dia mengalami kondisi yang demikian. Yesus pernah berkata, "Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu." Karena hanya Yesus Sang Raja Damai yang dapat memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Dan itulah yang tidak dimiliki oleh Teddy Hung. Pendeta datang untuk mendoakan. Teddy Hung menolak dan berkata, "Nggak usah injili saya Pak Pendeta, saya rela kok masuk neraka." Sombong banget ini orang. Ya. Beberapa waktu kemudian saya percaya ada orang-orang yang mendoakan dia. Ada seorang pendoa syafaat, dan dia memang punya pelayanan yang unik. Dia suka datang ke penjara mendoakan orang-orang di sana. Dia seorang jemaat yang sederhana, saudaraku. Dia bukan orang yang pandai ngomong, yang pintar ngomong, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Dia berkata demikian kepada Teddy Hung, "Anda adalah orang yang sangat terkenal. Seandainya engkau mati, engkau akan dikenang sebagai apa oleh orang lain." Ternyata perkataan pendoa ini begitu terngiang-ngiang dalam pikiran Teddy Hung. Iya ya, kalau saya mati, orang mengenang saya sebagai apa? Orang hanya mengenang saya sebagai raja judi, sebagai raja kasino, sebagai bos narkoba, prostitusi. Dan dia mulai sadar berapa banyak keluarga hancur gara-gara usaha saya, gara-gara hidup saya. Dan itu yang membuat hidupnya itu menjadi semakin gelisah. Dalam posisi depresi, tidak bisa tidur. Dia itu pegang Alkitab yang diberikan oleh pendoa itu. Dan dia berkata, "Kalau Yesus memang benar-benar berkuasa, saya mau tidur malam ini." Gak lama dia capek, tiba-tiba ngantuk luar biasa, dan dia tidur pulas. Sampai bangun pagi, dia itu masih pegang Alkitab di tangannya, saudara. Itulah awal perubahan dari seorang pemimpin triad Hong Kong, Teddy Hung. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi menjalani pertobatan itu bukan hal yang mudah. Bukan seperti membalikan telapak tangan, saudara. Setelah dia keluar dari penjara karena masa tahanannya selesai, dia tidak segera menghentikan usaha atau bisnis gelapnya itu. Dia masih berpikir, bagaimana penghasilanku, bagaimana untuk hidupku, usaha apa yang dapat aku lakukan. Sampai suatu saat dia mendapatkan mimpi. Saudara, dia dibawa oleh malaikat untuk melihat situasi neraka. Dan saat itu dia begitu ketakutan. Lalu malaikat itu juga menunjukkan kepada Teddy Hung ini kemuliaan sorga. Itulah yang membuat dia bertobat sungguh-sungguh dan sadar, kalau hidupku masih seperti ini terus, kalau usaha bisnisku aku masih lakukan bisnis gelap terus, bisa-bisa aku masuk neraka.
Itulah yang membuat Teddy Hung mengambil keputusan radikal. Dia menutup semua tempat usahanya, 348 diskotik dan karaoke dia tutup. Dia menghentikan penjualan obat terlarang, dan dia ceraikan 3 istrinya, dan dia hidup dengan istri pertamanya, dan dia memutuskan hubungan dengan ke-67 pacarnya, saudara. Itu orang yang bertobat. Bertobat itu bukan cuman lip service, bukan cuman di mulut. Pinter ngomong firman, ngomongnya rohani, tapi hidupnya gak berubah. Teddy Hung memulai hidup yang baru. Dia mulai menjalankan bisnis yang legal. Kalau tadinya dia menjual obat terlarang, sekarang dia menjual obat kesehatan untuk masyarakat. Dia buka klinik kesehatan, walaupun keuangannya langsung drop dan dia harus hidup sederhana, tetapi dia hidup dalam damai sejahtera karena ia hidup dalam pertobatan. Dia mengerti semua yang ia dapatkan itu adalah uang yang halal. Akhirnya dia buka sebuah persekutuan, saudara. Dimulai dari persekutuan dan sampai akhirnya menjadi sebuah gereja. Dan gereja itu akhirnya menjadi gereja yang melayani mantan gangster. Ya mungkin anak buahnya dia gitu ya. Dan keluarga-keluarganya mungkin yang ditolak oleh masyarakat. Dan dia, Teddy Hung, dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup untuk mengubah orang yang hidupnya hancur sekalipun. Seorang Teddy Hung yang begitu jahat, yang melakukan usaha-usaha yang ilegal, menjadi orang yang dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan. Seorang Saulus, penganiaya jemaat, menjadi Paulus, rasul terkemuka yang dipakai oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Seburuk apapun masa lalu saudara, Tuhan Yesus sanggup untuk mengubah itu dan memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Karena itu jemaat Tuhan, saya mau pesan gini saudara. Jadi orang itu harus rendah hati. Jangan kita pingin dilihat orang itu baik. Kalau Anda masih ada sesuatu, ada pergumulan, ada hal-hal yang harus dipulihkan dalam kehidupanmu, datang dan akui. Ya. Jangan kita merasa sudah beres, sudah selesai. Saudara, saya sebagai seorang gembala itu bukan orang yang maha tahu seperti Tuhan Yesus. Kalau orang tidak terbuka, tidak dengan rela hati datang, Pak, hidupku tuh masih seperti ini, Pak, tapi aku mau dirubah, aku mau dipulihkan. Itu orang yang rendah hati. Tapi kalau orang yang sombong tuh gini, gimana? Baik. Hidupnya sepertinya baik terus. Hidupnya sepertinya rohani terus. Tidak ada apa-apa. Tetapi sebenarnya saya tahu, apalagi Tuhan, kalau hidupnya masih perlu dipulihkan. Orang yang mau menjalani hidup dalam pertobatan, hidupnya akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Fase yang kedua adalah pemuridan. Proses bertumbuh menjadi serupa, ya, diajar kebenaran. Kita juga diajar untuk melayani Tuhan dan sesama, meninggalkan keinginan daging dan memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, ada sarana yang kita miliki di gereja kita. Ada Community of Love. Itu adalah tempat di mana jemaat Tuhan itu digembalakan dan dimuridkan. Ada kehidupan orientasi melayani. Puji Tuhan, pada periode ini yang dilakukan secara online, ada 19 orang di tempat ini dan 5 orang atau 6 orang dari gereja kita di Semarang mengikuti ya, 100 yang angkatan sebelumnya sudah menyelesaikan juga.
Nah saudara, ada spiritual breakthrough, ada morning call. Kalau kaum wanita ada wadah, yaitu WPI. Tadi saya katakan, kalau orang yang rendah hati itu dia sadar kalau sebagai jemaat aku masih banyak perlu dirubah. Karena itu dia akan datang di kul. Di kul kita bisa mendengar sharing dari orang lain, ya. Kalau di ibadah raya seperti ini kadang kita nggak bisa kenal satu dengan yang lain. Tapi di kul, ketika kita mendengar seseorang, saudara kita, dia sharing. Dia ceritakan bagaimana kehidupan rohaninya. Dia cerita mungkin tentang jatuh bangun imannya. Tetapi dia tetap punya niat untuk berubah, untuk bertumbuh dalam Tuhan. Ketika kita mendengar itu di kul, maka kita pun sadar, iya ya, dia ngalami tantangan seperti itu, kok bisa menang? Saya kok kalah terus, kenapa? Dia yang begitu sibuk tetap bisa prioritaskan waktu buat Tuhan, kenapa saya enggak bisa? Dari hal itulah lingkungan yang positif. Kul itu adalah lingkungan yang paling sehat buat saudara, ya. Meskipun kadang-kadang ada orang lebih suka kumpul sama orang-orang yang suka gosip, suka ngerasani. Saya mau sampaikan kepada saudara, dengar baik-baik. Pilih komunitas yang sehat bagi saudara. Katakan amin. Karena itu berguna untuk pertumbuhan kerohanianmu, ya. Jangan biarkan sampah-sampah, hal-hal yang tidak baik itu mengotori hatimu lewat pergaulan yang salah. Kalau Anda ketemu dengan orang yang saben ketemu dia ngomongin orang terus, jangan kumpul dengan orang itu, saudara. Alkitab juga udah jelas bilang kok, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Tapi kalau Anda ketemu dengan seseorang, kumpul dengan orang-orang yang ketika kumpul dengan mereka, orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu memotivasi saudara, mengingatkan saudara, kok lama gak kelihatan, ayo semangat, saya tahu Anda sibuk, tapi ayo kita sama-sama komitmen yuk. Nah, itu lingkungan yang sehat itu seperti itu, ya. Ada orang yang senang kumpul hanya dengan teman-teman yang satu hobi. Hobiku dolan, hobiku makan. Ya bukan gak boleh dolan dan gak boleh makan gitu. Tapi Alkitab katakan gini, pilih pergaulan yang membuat imanmu, rohanimu bertumbuh, saudara. Ya, ketika kita dengar kesaksian-kesaksian seperti tadi di kul, maka kita akan bertumbuh. Yang mau bertumbuh katakan amin. Yang mau bertumbuh lambaikan tangan saudara. Di tempat ini kalau ada yang belum bergabung dalam kul, segera bergabung. Pulang nanti Anda bisa bertemu dengan petugas yang ada di depan, bisa dengan Eva, atau bisa dengan Pak Nathanael ini, Fuwe, ya. Bisa dengan Ibu Linda, bisa dengan Pak Andri lah, ini mereka semua gembala-gembala kul, ya. Bilang saya rindu ikut kul. Ini sudah waktunya saudara, supaya kita kuat. Saya mau mendengar kesaksian semua yang ikut kul di tempat ini. Kita merasakan memiliki keluarga rohani yang saling menopang, amin. Yang sudah ikut dalam kul, kita susah, kita punya masalah, gak ngadepi sendiri, tapi kita punya orang-orang yang menopang dan menolong kita. Katakan amin. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang belum ikut, ayo gabung, ya. Kalau kita sadar sebagai seorang wanita, iya ya, aku ini masih belum jadi istri yang baik lah, aku masih harus banyak diajar. Datang WPI. Kayak tadi saya bilang, harus rendah hati. Kita perlu diajar. Mau kan keluarga kita harmonis? Amin saudaraku. Ketika Anda datang di acara WPI, bukan sekadar kumpul-kumpul, makan-makan, ngomong-ngomong, tapi ada firman yang diberikan khusus bagi wanita-wanita, agar dia boleh menjadi wanita yang baik. Kalau dia seorang istri, menjadi istri yang takut akan Tuhan, menjadi istri yang tunduk, bukan nandukin suaminya.
menjadi seorang istri yang nopang suaminya, menjadi seorang istri yang rajin, bukan yang malas. Karena saya menemukan kadang ada wanita, istri-istri itu malas, saudaraku. Ya, di sana kita diajar bagaimana menjadi mama, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Kalau anak kita perlu pertolongan, kita harus segera datang untuk menolong mereka. Anak-anak itu menjadi fokus utama perhatian dari orang tua. Di situ kita dimuridkan. Ya, kata-kata kita bukan seperti radio bodol, saudaraku, tetapi kata-kata kita seperti suara alunan musik yang merdu. Kita menguatkan orang lain. Gak suka jelek-jelekin orang, gak suka ngerasani orang, tapi kata-kata kita itu seperti firman yang disampaikan bagi setiap orang. Mau alami keluarga yang harmonis? Sampai detik ini saya masih ngalami seperti pengantin baru, saudara. Kadang saya masih kejar-kejaran sama istri saya. Coba yang udah menikah di atas 20 tahun seperti saya, masih suka kejar-kejaran gak sama istrimu? Jangan ngejar istri orang, kejar istrimu. Jangan kejar wanita lain. Punya istri nanti kejar orang lain lagi. Kadang saya guyonan, tuh istri saya di belakang tuh sampai mukanya merah. Kejar gitu sampai papi gitu kan. Nah, kan dulu masa pacarnya kan seperti itu ya. Tapi kadang udah semakin tua, bertambah usia begitu, yang apa sih pegang aku gitu. Jangan salahkan kalau suamimu nanti megang-megang wanita lain. Kalau ada yang kayak gitu, bertobat, saudaraku. Di mana diajarinya? Di WBI. Ya, ayo saya mendorong wanita-wanita di tempat ini yang belum tergabung di WBI. Saya minta kepada gembala-gembala kulnya, ajak mereka datang bersama-sama dengan gembala kulnya, ya, untuk ikut WBI. Kita dimuridkan. Dengan cepat saya akan tunjukkan diagram pertumbuhan rohani murid Kristus. Jangan takut, ini gak keluar dalam ujian, saudaraku, ya. Yang pertama adalah pengunjung atau jiwa baru. Di bawah itu, saudaraku, tanda cirinya adalah mulai menghadiri ibadah raya, ada keinginan untuk dibaptis dan berjemaat tetap, mengikuti acara newcomers. Gereja kita sekarang ada satu pertemuan namanya newcomers. Jadi orang-orang yang mulai hadir, tamu yang udah beberapa kali hadir, simpatisan dikumpulkan, lalu diberikan penjelasan tentang GBI House of Glory. GBI House of Glory, bagaimana organisasinya, bagaimana GBI ini mengikuti Alkitab dan tata gereja, dikenalkan siapa gembalanya, siapa keluarganya, dan visinya apa, ya, supaya jelas. Dan di situ diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan untuk lebih jauh lagi atau tidak, ya. Lalu pada bagian ini orang pun diarahkan untuk mengikuti KUL dan KOM, ya. Lalu tahap yang kedua adalah the seeker. Ini adalah tahapan di KOM, ya. Ini kalau seekers ini KOM 100, pencari Tuhan. Ini level jemaat, ya, sudah menerima baptisan selam dan baptisan Roh Kudus, tertanam di gereja lokal dengan mengisi form keanggotaan gereja atau form pendataan gereja, mulai hadir dalam KUL, dalam kegiatan-kegiatan doa, dan menyelesaikan KOM 100. Ya, lihat, naik kan. Tahap berikutnya apa? The servant, pelayan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang melayani, menyelesaikan KOM seri 200 tentang servant atau pelayan Tuhan. Juga lulus doulos camp, mengikuti doulos camp, menjalankan disiplin rohani, harus punya tanggung jawab untuk waktu-waktu pribadi saat teduh dengan Tuhan, harus punya tanggung jawab untuk memberi makan rohani kita lewat membaca Alkitab, lewat doa, pujian, dan penyembahan. Disiplin rohani berikutnya apa? Belajar untuk mengembalikan persepuluhan. Waktu Jumat kemarin di acara Spiritual Breakthrough, saya undang Otniel, ini anak saya, maju ke depan.
Dia itu memulai usaha breeding kelinci hias. Dan secara umum saya melihat puji Tuhan maju. Dimodali berapa indukan sama papinya, dirobah sama dia pelan-pelan jadi kelinci hias. Dalam 1 tahun masa belajar, dia sudah menguasai penyakit-penyakit kelinci. Bagaimana dia membreeding dengan baik. Dan sudah lebih dari 40 transaksi dengan kondisi Wonosobo, kota kecil. Kadang ngirimnya itu susah, saudara. Ekspedisi untuk hewan kurang. Karena itu Otniel bertekad, Otniel mau buka sendirilah ekspedisi untuk hewan-hewan yang dikirim. Mungkin nanti dia akan beli mobil terbuka untuk ngirim sapi juga ya, saudaraku ya. Dan kemarin saya tanya, dari awal kamu breeding, dari awal kamu memulai usahamu, apa pesan papi yang pertama? Apa jawabnya, nak? Berdiri dong, berdiri. Madep sana. Itu pakai mic jawabnya, jadi masuk. Dilepas mic-nya. Nyalain dulu mic-nya. Tes. Ya. Dari awal kamu breeding, apa pesan papi yang pertama? Jangan lupa berikan persepuluhan. Lihat jemaat. Sekali lagi lebih keras. Niel, apa selanjutnya? Jangan lupa berikan persepuluhan. Anakku tak ajari, saudara. Jadi jangan lagi ada yang bilang kalau Pak Gembala mengajar mendidik saudara mengembalikan milik Tuhan itu, Pak Gembala itu ngomong duit terus. Bukan Pak Gembala yang mau duiten, tapi orang yang gak mau diajar, gak mau melakukan itu yang gak mau memberi. Ya, saya melakukan. Para pemimpin, para pengurus inti di gereja ini sudah melakukan. Dan saya mendorong pelayan Tuhan juga melakukan dengan setia. Ada disiplin. Ya. Tuhan janji kalau kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka yang pertama, aku akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan. Katakan amin. Dan yang kedua, Tuhan bilang gini, aku akan menjauhkan daripadamu belalang pelahap dan pencuri berkat. Ayo dengan sukarela. Kadang saya itu heran, ada orang habis ketipu ratusan juta. Lalu dia bilang gini, ya sudahlah diikhlaskan saja. Tapi kalau untuk mengembalikan milik Tuhan tidak mau. Tapi lebih memilih dengan cara seperti itu. Atau tiba-tiba sakit, harus menghabiskan uang begitu banyak untuk biaya perawatan di luar kota atau di luar negeri mungkin. Maaf saudaraku, jangan kita itu menjadi orang-orang yang harus perlu ditegur keras sama Tuhan. Untuk kebaikan kita kok. Ya. Di sini ada yang namanya Fu Wei. Tolong Wei berdiri Wei, kayak Otniel tadi. Balik badan ke sana. Ya, ada yang belum kenal? Ya, dah balik sini lagi. Nanti kalau kelamaan madep sana khotbah lagi. Tetap berdiri. Dari awal ketemu Fu Wei, saya dorong Fu Wei untuk ibadah setia. Dan ketika saya bicara tentang usahamu, apa pesan pertama yang saya bilang sama Fu Wei? Usaha itu yang benar, takut Tuhan, dan kembalikan persepuluhan. Saya mau tanya, semenjak Fu Wei praktekkan itu dalam usahamu, tokomu makin kecil apa makin besar? Tolong kasih mic, Neil, kasih mic. Yang keras aja jawabnya, yang keras. Tokonya makin kecil apa makin besar? Awas kamera. Uangnya makin dikit apa makin banyak? Ulang. Tadi belum masuk mic. Semenjak praktek itu, meskipun awalnya nggak gampang ya, jujur, dijawab dong. Awalnya gampang nggak melakukan? Tidak gampang. Sempat ngitung-ngitung juga ya, kok lumayan juga gitu ya. Tapi kalau kita di konsep kita ini, kita sudah taruh itu milik Tuhan, bukan milikku.
Kalau itu milik Tuhan tak pakai, berarti aku pakai miliknya Tuhan, alias aku mencuri miliknya Tuhan. Tokonya makin besar apa makin kecil? Semakin besar, Pak. Uangnya makin dikit apa makin banyak? Semakin diberkati, Pak. Iya, berarti makin banyak dong. Diberkati itu berarti uangnya semakin banyak. Bukan hanya Fuway, tapi saya juga rindu semua jemaat ngalami seperti yang dia alami. Kasih tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Tolong mic-nya kasih ke Cilinda. Ya, Linda boleh berdiri, menghadap belakang sebentar. Ya, saya mau tanya yang kedua sama yang namanya Cilinda ini. Dulu awal ketemu, mulai masuk dalam penggembalaan, mulai dimuridkan. Berbicara tentang usahanya Linda sama Kohar. Apa pesan saya yang pertama? Kembalikan persepuluhan. Kembalikan persepuluhan. Ngomongnya kayak belum sarapan ya. Kok beda kalau kayak khotbah ya. Apa pesan saya pertama? Kembalikan persepuluhan. Saya mau nanya, jujur jawab aja. Pertamanya gampang enggak? Susah. Sempat ngitung-ngitung ya. Tapi setelah melakukan, makin berkurang apa makin bertambah? Jujur. Bertambah. Dulu ngontrak, sekarang tokonya sudah punya sendiri. Uangnya makin sedikit apa makin banyak? Tolong dijawab dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ah, repot ke. Tenang, di sini nggak ada orang pajak. Makin diberkati. Amin. Amin. Ngerasakan nggak yang tadi saya tanya? Bukan hanya masalah uang, tapi ngerasakan nggak perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada hikmat yang Tuhan berikan. Rasa? Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Boleh tetap berdiri, boleh duduk. Ya, saudara, selain berbicara tentang berkat secara jasmani, tentang materi, tapi orang yang melakukan firman ini, mengembalikan milik Tuhan ini, perhatikan baik-baik yang saya bilang ini. Hidupnya itu bertumbuh loh. Dia itu ngerti firman, bertumbuh. Ada seperti selubung atau pintu yang dibukakan, sehingga dia bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan saya sungguh rindu setiap saudara melakukan hal ini. Belajar ya, yang sudah melakukan, lakukan dengan setia. Pelayan Tuhan, perhatikan baik-baik. Anda bukan jemaat, Anda harus menjadi contoh yang baik bagi jemaat. Saya pun melakukan, para pemimpin melakukan, ya. Tahap berikutnya adalah the soldier atau prajurit Tuhan. Ini adalah level pengurus menyelesaikan KOM 300. Yang belum ikut nanti saya umumkan kapan ada KOM 300 dan segera ikut. Dan pada level ini orang menjadi pengurus kul atau komisi. Ya. Gembala kul, pengurus kul, memenangkan jiwa, merintis kul dan menjadi gembala kul. Saudara, saya yakin percaya dalam tahun ini kul di tempat ini akan berlipat ganda. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terlibat sebagai konselor, mentor ya, dan level berikutnya yang paling atas adalah the steward atau penilik Tuhan. Ini adalah level untuk para pemimpin menyelesaikan KOM 400. Studi teologi praktis lah, saya lagi dorong Kofuwe ini ya, studi teologi gitu ya. Ya, kepemimpinan gereja, lalu ketua komisi koordinator ibadah, bahkan lebih lagi mengikuti kepejabatan GBI yaitu PDP, PDM atau pendeta, merintis gereja baru atau cabang. Saudara, pertanyaan bagi kita di yang bagian tulisan bawah warna biru, di
posisi mana Anda berada. Ayo lanjutkan pertumbuhanmu hingga dewasa rohani. Katakan amin, saudaraku. Bilang kanan kiri, lanjutkan pertumbuhanmu. Ya, bilang kepada orang kanan kiri, saya juga mau melanjutkan pertumbuhanku. Jangan mandek, jangan stagnan, jangan kerdil, jangan seperti pohon bonsai. Ya, tapi Anda harus bertumbuh di tahapan-tahapan ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, fase perjalanan rohani seorang murid Yesus. Yang pertama adalah pertobatan, yang kedua adalah pemuridan, dan yang ketiga adalah pengutusan. Aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan Yesus mengutus kita untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya, Tuhan pun berkata, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, apa misi Yesus? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau Yesus, Dia yang empunya gereja, Dia punya misi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian juga kita harus punya misi yang sama. Saya ingat ketika seorang wanita Samaria berjumpa dengan Yesus, dan setelah bincang-bincang dengan Yesus, dia mengalami satu damai sejahtera, hidupnya diubahkan. Dia pulang ke kampungnya, dia cerita itu, saudara. Demikian juga dengan Sakeus pemungut cukai. Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Kita bukan gereja yang terhilang, tapi kita mau menjangkau jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Kita sudah beli kursi sampai full ke belakang, sudah cukup sekarang. Tinggal tugas kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ini beberapa ayat, nanti saudara catat saja. PowerPoint ini akan diberikan di grup gereja supaya nanti Anda lebih jelas, ya. Anda lihat ayat-ayat ini berkata, ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Malaikat-malaikat bersukacita karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, penginjilan itu, misi itu adalah isi hatinya Tuhan. Itu adalah hatinya Tuhan. Dan kita orang percaya harus berdampak bagi masyarakat sekitar, bagi kota dan bangsa. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rohani kita Pak Niko, ayo kita fokus kepada generasi Yeremia. Ya, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Lihat ayat ini berkata apa, saudaraku? Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu, raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. 4, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki yang datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Jadi menurut statistik, saudara, 50% dari penduduk dunia itu adalah generasi muda. Dan di Indonesia jumlahnya ada sekitar 60%. 85% orang terima Yesus dan dibaptis itu dalam usia sebelum 15 tahun. Rata-rata baptisan itu kan begitu lewat 12 dibaptis. Kalau di GBI itu dibaptis itu minimal usia 12 tahun. Kalau belum 12 belum dibaptis, Pak, belum. Kenapa? Karena ambang usia 12 tahun itu adalah tanda seseorang itu mulai mengerti dengan apa yang ia putuskan. Jadi ketika dia meminta dibaptis itu adalah keputusannya sendiri. Kalau yang belum 12 gimana, Pak? Serahkan kepada Tuhan. Ada pelayanan doa penyerahan anak untuk anak-anak kecil, ya. Anak-anak kecil diserahkan sesuai dengan iman kedua orang tuanya. Nah, saudara, 1 dari 10.000 bertobat setelah usia 30 tahun.
1 dari 750.000 bertobat setelah usia 75 tahun. Orang makin tua itu makin keras hatinya, saudara. Tapi kalau Anda mendengar ada opa-opa usia 80 tahun bertobat terima Yesus, puji Tuhan, itu adalah hal yang langka, saudara. Dan opa-opa seperti itu perlu dilestarikan, saudaraku. Ya, fokus kepada generasi Yeremia. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Ya, ini saatnya kebangkitan generasi Yeremia. Ya, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah, saudara, bagaimana kita melangkah ketika kita diutus menjangkau jiwa-jiwa? Yang pertama, perhatikan ini. Saya berdoa, saya mendorong jemaat praktekkan ini melalui penginjilan pribadi atau friendship evangelism. Saudara, sebenarnya cuman ada 3 poin sederhana ini ketika engkau melakukan penginjilan pribadi. Jangan berpikir aku belum ngapalin ayat, Pak. Untuk penginjilan pribadi Anda tidak perlu punya atau apal 100 ayat, 50 ayat, saudara. Cukup dengan 3 hal ini. Bagaimana hidup saudara sebelum menerima Yesus? Lalu bagaimana peristiwanya sehingga saudara bisa percaya kepada Yesus? Dan yang ketiga, setelah saya menerima Yesus, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Dulu hidup saya kacau. Dulu sih hidup saya nggak benar, Pak. Tapi satu kali ada teman saya ajak saya ke gereja. Saya malas sih sebetulnya. Dia ajak saya makan. Ternyata sebelum makan saya diajak ke gereja dulu. Ya udahlah, malas juga aku ngikut. Sebenarnya aku sudah ogah-ogahan, Pak. Tetapi di gereja itu, dalam hadirat Tuhan, Tuhan jamah hidup saya. Tuhan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sehingga aku merasakan hidupku berarti. Setelah itu, hidupku diubahkan, dipulihkan. Dan sekarang aku melayani Tuhan. Karakter saya yang buruk saya tinggalkan. Dan sekarang saya menghidupi karakter yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Susah atau gampang? Responnya mana? Responnya mana? Gampang atau susah? Nggak usah khotbah kayak Pak Andi. Berdasarkan Yesaya 60 ayat 1-4, orang belum percaya nggak usah dikhotbahin kayak gitu. Gimana dulu kamu belum terima Yesus? Lalu kok peristiwanya gimana kok kamu bisa terima Yesus? Dan setelah terima Yesus, perubahanmu apa? Itu dahsyat loh, saudara. Itu penginjilan pribadi yang luar biasa. Dan banyak orang dijangkau dengan cara seperti itu. Saya percaya Anda, beberapa leader di sini pun juga Tuhan jangkau kehidupanmu lewat cara seperti itu. Ayo bergerak. Yang siap bergerak katakan amin. Yang siap bergerak lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dengan cara apa kita menjangkau jiwa-jiwa? Yang kedua juga melalui tindakan nyata. Saudara terus berdoa untuk HOG Center. Ini bukan untuk kebanggaan kita, tapi ini visi yang Tuhan berikan. Ada satu tempat, yaitu kita bisa ada tempat ibadah di sana. Dan di sana ada sarana olahraga, ada sarana kesehatan, di sana ada sarana pendidikan. Doakan, karena tim pembangunan dan Pelmas sedang mempersiapkan menyelesaikan izin untuk balai kesehatan di gereja ini. Puji Tuhan, di gereja ini kita punya dokter, saudaraku. Dan nanti yang akan menangani itu adalah Dokter Yohana. Puji Tuhan, kasih semangat dulu saudaraku. Ya, dibantu dengan Yani nanti. Nah, Yani ini jago nyuntik. Hati-hati jangan macam-macam sama Yani gitu ya. Asalkan jangan takut disuntik tapi ya.
lagi disiapkan. Nanti ruangan depan yang ada sofanya itu akan menjadi balai kesehatan. Jadi nanti pulang kebaktian kalau Anda badannya ndak enak, kontrol. Ya. Gimana dok? Wah ini tensinya Oma ini kok kurang bagus. Istirahat ya Oma. Ya. Jangan di dapur terus. Ya. Oma istirahat yang cukup. Jangan sepanjang hari di dapur terus. Ya, ingat usia Oma gitu kan. Gak usah terlalu banyak ngejar-ngejar kucing. Ya misalnya gitu kan. Nanti tensinya naik. Saya kenapa dok? Oh ini kurang vitamin D. Oh itu beda ya saudaraku ya. Ya nanti ada balai kesehatan. Ya kita sedang persiapkan. Setelah bersuka cita. Bukan hanya bagi jemaat sini loh. Tapi itu nanti akan kita buka untuk lingkungan. Untuk kalangan yang lebih luas lagi. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya beberapa waktu ini. Karena itu saudara, kalau Anda mengerti ini visinya Tuhan, dan segala persiapan itu juga perlu dukungan doa, dukungan dana. Anda yang terbeban, Anda bisa ambil bagian menabur untuk pelayanan ini. Kalau Anda terbeban, Anda pulang ambil amplop persembahan, tuliskan di sana untuk balai kesehatan. Maka dana itu akan dialokasikan untuk persiapan balai kesehatan. Ya, lalu lewat olahraga, lewat pendidikan. Nah ini doa kita saudara. Karena lewat hal-hal itu saya melihat ada keluarga-keluarga yang diselamatkan, yang dimenangkan gara-gara anaknya diajar di sekolah yang punya nilai-nilai firman. Ih, anakku kok sekarang jadi baik ya. Nah disitulah adalah cara Tuhan untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Dan yang terakhir adalah melalui cara kreatif di era digital ini. Sampai hari ini kita masih live streaming ibadah. Jadi ternyata saya itu juga punya jemaat online, saudara. Selain jemaat onsite, tapi jemaat online. Ya, mereka setia mengikuti. Viewer dari YouTube gereja kita juga sudah ratusan, saudaraku. Dan saya bersyukur kalau kita boleh menjadi berkat. Dan saya percaya ada orang-orang yang mungkin belum percaya, mereka menjadi percaya ketika mendengar tayangan kita. Itu cara untuk kita menjangkau. Ya, karena itu kenapa meskipun peralatan yang dibutuhkan itu nggak murah, tapi saya katakan ayo kita siapkan, kita harus streaming, kita jadi berkat. Di YouTube ayo perhatikan, buat yang bagus. Lalu melalui renungan singkat di sosial media, baik lewat status WA, story IG atau short video. Karena itu dukung channel gereja kita yang belum subscribe, ya. Akun IG Anda juga bantu like, komen supaya semakin naik rating dan orang banyak dengar, banyak lihat. Saya buat potongan-potongan khotbah saya dalam video pendek. Saudara kalau Anda terima itu di grup, jangan hanya disimpan, forward ke orang-orang yang menurut Anda membutuhkan, supaya kita pun menjadi berkat bagi mereka. Melalui artikel atau yang dimuati dengan nilai firman Tuhan di sosial media. Dengar anak-anak muda, kalau tulis apa-apa di sosmed, sesuatu yang bernilai kebenaran firman, katakan amin. Jangan curcol di sosmed. Jangan sebarkan ujaran kebencian di sosmed. Selain itu melanggar firman, Anda juga melanggar hukum. Dan itu bisa diperkarakan, saudaraku. Ya. Jangan sebar hoax. Kalau ada satu berita yang tidak baik, jangan di forward dong ke orang lain. Jangan ikuti akun-akun yang penuh dengan sampah. Hanya orang-orang yang penuh dengan kepahitan, ngomongnya jelek. Ya, ada akun mengomentari pendeta, mengomentarin apa yang dipakai pendeta. Biarinlah, wong pendeta itu memang sudah kaya dari zaman dulu kok dikomentarin. Memang dasarnya sebelum jadi pendeta itu dia udah kaya. Lah kok orang malah kepo. Ya, contohnya seperti itu. Nah kalau memang pendeta itu diberkati kenapa? Ya. Nah saudara, jangan ikuti akun-akun yang seperti itu. Tapi isi IG saudara, sosmed saudara dengan sesuatu yang bernilai firman. Juga melalui Zoom, kita masih ada waktu atau acara juga melalui Zoom. Dan saya percaya
Ada orang di Kalimantan yang ikut morning call. Ada orang yang di Purwokerto, yang di Cilacap, yang di Semarang ikut morning call. Itu adalah contoh bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan firman kepada mereka. Siap dipakai Tuhan? Kurang semangat, siap dipakai Tuhan? 3 level ya: pertobatan, pemuritan, pengutusan. Orang yang melangkah dalam visi Tuhan ini, mengikuti perjalanan rohani dalam visi Tuhan Allah ini, visi Tuhan ini akan mengukir sejarah. Saya berdoa saudara semua bangkit dan kita menjadi gereja yang menjadi berkat. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.